Baik, anak soleh solehah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah yang Ustadz cintai, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat hidayah dan kemudahan dalam mempelajari pembelajaran pagi hari ini. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda, amin. Anak soleh solehah yang saya cintai, hari ini kita memasuki mata pelajaran PAI bab ketiga. Nah, untuk kelas 4 ini kita memasuki bab ketiga dengan judul apa? Dengan judul Aku Anak Soleh. Ya, tentunya kita semua ingin menjadi anak yang soleh dan solehah ya, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga disayang oleh orang tua kita. Ketika kita menjadi anak soleh dan soleha, kita akan disayang orang tua dan akan disayang oleh Allah ya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, di sini ada cerita ya. Ada cerita tentang seorang ibu dan seorang anak yang menjual susu. Jadi di suatu cerita di sini ada seorang ibu yang memerah susu kambing, ternyata susu kambingnya sedikit. Kata ibunya apa? Wah, susunya sedikit hari ini. Terus bilang ke anaknya, nah, perahan susunya hari ini sedikit kita. Tidak apa-apa Bu, jawab sang anak ya. Terus karena kebutuhan ekonomi yang sangat sulit pada waktu itu, seorang ibu bertanya kepada anaknya, bagaimana ya nak, untuk memenuhi pelanggan kita tambah saja dengan air. Kira-kira gimana itu nak? Terus sang anak menjawab, jangan Bu ya. Jadi sang anak ini melarang ibunya jangan ditambah dengan air ya. Kenapa? Karena itu termasuk hal yang curang. Nah, kira-kira dari cerita yang singkat ini apa yang bisa kita ambil? Kira-kira apa sih sikap seorang ibu yang menawarkan kepada anaknya untuk menambahkan susu dengan air? Nah, untuk menambahkan air ke dalam susu kemudian dijual. Nah, kira-kira sikap seorang ibu yang seperti ini itu bagaimana? Nah, coba kalian pikirkan ya. Terus yang kedua, dan bagaimana sikap seorang anak menurut kalian ketika ada seorang ibu yang mengajak kecurangan, sang anak ini melarangnya? Nah, coba kira-kira sikap sang anak ini seperti apa ya. Nah, silakan kalian pikir sendiri ya. Bayangkan sikap seorang anak itu seperti apa, dan sikap orang tua, seorang ibu yang menawarkan kepada anaknya untuk menambahkan air dalam susu dan dijual, nah itu seperti apa. Nah, otomatis kalian sudah bisa menangkap ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke pembahasan. Nah, jadi sebenarnya apa sih keuntungan menjadi orang yang pertama itu jujur? Itu apa sih keuntungannya? Nah, yang kedua, apa sih keuntungan menjadi orang yang
amanah. Yang ketiga, apa sih menjadi orang? Keuntungan menjadi orang yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, apa sih keuntungannya menjadi orang yang santun dan menghargai teman? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jujur. Nah, di sini ada sebuah kisah, ya, seorang anak gadis yang jujur. Kita tadi di pembukaan sudah ada kisah singkatnya, dan ini kisah lengkapnya mengenai jujur, bahwasanya jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kisah jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya. Jadi dulu ya, zaman Rasulullah ada Khalifah Umar ditemani oleh pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya, ya, kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Ya, beliau mendengar suatu percakapannya. Jadi ketika lagi patroli, ya, jadi Khalifah Umar itu dengan pengawalnya itu patroli karena di situ ada isu bahwa ada banyak pedagang yang curang. Jadi Khalifah Umar ini melakukan patroli. Apakah benar sih kira-kira? Kapan sih mereka melakukannya? Nah, begitu. Nah, ketemulah dengan gubuk yang kecil. Gubuk yang kecil ini, beliau mendengarkan suatu percakapan. Percakapan bahwa seorang ibu dan anak sedang berbicara. Seorang ibu berbicara kepada anaknya, "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi." Keluh wanita itu kepada anaknya. Jadi ibunya ini mengeluh bahwa susunya ini sedikit. Ya. Dengan tersenyum, anak gadis itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu pada kita lagi," kata sang ibu. "Bagaimana kalau kita campur air supaya kelihatan banyak," kata ibunya. Padahal anaknya tadi udah melarang itu, sudah mengingatkan bahwa memang hari ini rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ibu malah menyarankan untuk mencampur air agar susunya itu kelihatan banyak. Nah, ketika itu anaknya langsung histeris. "Jangan, Bu," kata anak gadis itu melarangnya. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Nah, jadi sang anak itu mengingatkan, ya, mengingatkan kepada ibunya bahwa mencampur air itu curang. Nggak boleh mencampur air ke dalam susu. Biar apa? Biar kelihatan banyak. Itu nggak boleh, karena itu termasuk perbuatan curang, ya. Jadi nggak boleh. Nah, begitu. Nah, selanjutnya terus ibunya bilang kepada anaknya, "Bagaimana mungkin Khalifah Umar bisa tahu?" kata ibunya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Nah, kata ibunya, "Oh, Khalifah Umar kan di istana, nggak ada yang lihat. Toh, beliau juga lagi tidur paling di istana itu." Nah, kata sang ibu, "Jadi mumpung sepi nih malam-malam, tengah malam pula kan, jam 12 gitu kan, jam 1, siapa yang lihat?" Gitu. Jadi terus sang anak remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu,
Memang khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nah, begitu mulia ya seorang anak yang menasihati ibunya ketika ibunya berpikiran buntu, berpikiran pendek, ingin mencampur air ke dalam susunya. Sang anak mengingatkan. Dari luar gubuk ternyata Khalifah Umar mendengar percakapan mereka, bahwa sang ibu ingin mencampur air ke dalam susunya, tapi sang anak melarangnya. Ya, Khalifah Umar pun kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Nah, keesokan harinya Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anaknya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Wah, bayangkan itu. Seorang gadis miskin yang biasa ya, tidak mempunyai harta banyak, hanya mengandalkan kambing, susu kambing yang diperas, dan kambing tersebut susunya sedikit ya. Nah, tapi khalifah itu ibaratnya kalau di Indonesia itu sebagai seorang presiden. Nah, mau dinikahkan dengan anak presiden. Betapa bahagianya itu. Yang awalnya miskin nanti menjadi kaya itu dengan kejujuran anak itu. Nah, jadi memang kita jujur itu ada untungnya ya. Pasti Allah akan balas karena kita jujur dengan balasan yang lebih jauh lebih baik ya daripada kita berbuat bohong ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang, misalnya jujur mengerjakan tugas. Nah, jadi kalian ini di rumah ketika mengerjakan tugas harus jujur. Jujurnya apa maksudnya? Adalah jujurnya bahwa tugas itu adalah kerjaan kalian ya, bukan ditulisin sama bundanya atau ditulisin sama misalnya kakak atau abang ya, atau misalnya sama tante atau yang lainnya ya. Tapi jujur mengerjakan tugas adalah hasil kerjaan diri sendiri ya. Nah, seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang. Nah, menggunakan uang juga harus jujur ya. Jangan bohong juga. Nah, begitu. Ya. Selanjutnya seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Misalnya nih di kantin ngambil gorengan misalnya atau beli kue, misalnya beli kuenya itu ngambilnya 5, ternyata bilangnya cuma 3. Nah, itu juga tidak jujur ya. Satunya misalnya gorengannya itu satunya 500 atau 1000, berarti kalau 5.000 tuh. Nah, tapi kita ngomongnya cuma 3. Berarti cuma 3.000. Berarti dia korupsi tuh 2.000. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu tidak jujur menggunakan uang, atau mengembalikan uang kembalian sisa belanja juga tidak jujur. Nah, itu ya. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Kalau kita salah, bilang maaf, mengakui bahwa saya salah, saya minta maaf. Entah itu kepada teman, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada guru, kita seyogyanya minta maaf ya. Nah, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakan tidak. Apabila memang belajar, ya katakan belajar. Nah, itu contoh. Misalnya seorang guru tanya kepada muridnya, kamu belajar nggak semalam? Bilang belajar, padahal main game, main HP. Aduh, itu namanya tidak jujur ya. Nah, jadi apa keuntungan orang yang jujur? Nah, keuntungannya adalah Allah Subhanahu wa taala
senang dengan orang yang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Pasti itu. Jadi banyak teman jujur, oh baik dia, jujur dia, nggak pernah bohong. Nah, sebaiknya Allah tidak senang kepada orang yang tidak jujur atau suka berbohong. Dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. Iya dong, pastinya kita juga bakal marah kalau kita dibohongin sama teman kita, ya. Dibohongin sama orang lain, kita juga bakal marah, nggak suka jadinya. Nah, itulah untuk materi jujur, bahwa jujur itu disayang oleh Allah. Jadi keuntungannya itu banyak ya. Kita disayang Allah, kita disayang orang tua, kita disayang sama teman-teman kita banyak teman, kita bakal dicari sama orang-orang yang butuh dengan kita bakal disenangi banyak orang intinya ya. Nah, jadi itu keuntungan dari jujur. Oke. Nah, selanjutnya yaitu amanah. Otomatis kalian tahu ya, amanah itu apa ya? Nah, amanah itu artinya dapat dipercaya, itu amanah. Oke. Nah, di sini ada kisah Nabi Muhammad SAW ya, bahwa beliau adalah seorang yang amanah, sangat terpercaya ya. Jadi pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW itu beliau berdagang ke negeri Syam bersama pamannya ya. Nah, dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah ya. Jadi dipercaya sama orang-orang. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Jadi namanya seorang pedagang ya, kadang dititipin tuh, apalagi misal berdagang kue di pasar tuh, itu semuanya bukan kue milik yang jaga, tapi juga banyak orang yang nitip dagangan ke dia, disuruh dijualin. Nah, Rasulullah dulu begitu ya. Jadi banyak orang yang punya barang pengen dijual dan dititipkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjaganya dengan sangat baik ya. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi nggak bohong tuh. Jadi misal nih orang yang bohong, orang yang nggak amanah ya, orang yang nggak amanah, yang tidak dapat dipercaya. Misalnya tadi ada orang yang nitip dagangan kue, nah ternyata kuenya ini laku terus, punya dianya nggak laku-laku. Akhirnya apa? Punya orang tadi diumpetin dulu di bawah meja, yang dikeluarin punya dia sendiri. Baru ketika udah sore misalnya atau udah siang, punya sendiri itu udah habis, baru tuh yang punya orang baru dikeluarin. Akhirnya kan nggak laku, jadinya sisa banyak. Nah, itu namanya tidak amanah ya, tidak dapat dipercaya begitu. Nah, itu contohnya. Jadi sebisa mungkin kita meniru ya sifat Rasulullah, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kita selalu amanah dalam keadaan apapun, berusaha mungkin kita selalu amanah kalau kita diamanahkan oleh seseorang ataupun kepada orang tua kita ya. Contoh misalnya kita dititipin sama ayah bunda kita, dititipin uang untuk bayar SPP, maka sampaikanlah ke wali kelas ataupun langsung dibayarkan. Jangan diumpetin ya, jangan diumpetin, itu namanya tidak amanah ya. Nah, itu. Atau misal dikasih jajan sama ayah bunda kita, dikasih jajan nih, uang 100.000 untuk 1 minggu, harus nyukup misalnya. Kalian baru sehari langsung dihabisin itu 100.000. Nah, berarti itu termasuk tidak amanah ya, karena pesan orang tua selama 1 minggu jatahnya 100.000 misalnya. Nah, jadi sebisa mungkin kita atur duit itu biar cukup 1 minggu 100.000. Nah, itu misalnya ya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita meneladani perilaku beliau. Misalnya rajin belajar,
menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Otomatis yang pertama rajin belajar, kita harus rajin belajar ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi jangan kita berpikir belajar itu hanya di sekolah saja ya, tapi belajar di rumah bisa, di kebun bisa, apalagi di sekolah, di jalan pun bisa, ataupun kalian lagi di mobil misalnya ya, itu pun bisa belajar rajin ya. Dan belajar banyak yang harus kita pelajari ya. Misalnya nih di mobil nggak bawa buku, sambil belajar apa? Oh, belajar misalnya menghafal, itu juga bisa, mengingat pelajaran itu juga bisa ya. Jadi dimanapun tempatnya kita sebisa mungkin kita belajar ya, jangan sampai tuh. Nah, habis maghrib misalnya malah nonton TV habis maghrib, jangan ya. Habis maghrib digunakan untuk belajar sambil menunggu waktu isya. Nah, dulu begitu tuh waktu kecil sama orang tua, habis maghrib sudah tuh disiapin semuanya, suruh belajar sampai waktu isya. Nah, begitu ya. Ataupun habis maghrib ngaji dulu, nanti belajarnya habis isya, itu juga bisa ya, tergantung kita masing-masing. Nah, terus menjaga nama baik orang tua kita. Nah, kita juga harus bisa menjaga nama baik orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak boleh bandel, tidak boleh tidak rajin, tidak boleh kabur-kaburan, tidak boleh di sekolah itu main-main ya. Pasti ditanya itu kita, itu anaknya siapa tuh yang suka berantem? Nah, oh itu anaknya si ini, si fulan. Nah, orang tua tuh yang kena, ya enggak? Nah, jadi orang tuanya yang jelek tuh namanya. Nah, misal kita lari-larian di kelas, main-main ya, naik meja, naik kursi. Oh itu anaknya siapa tuh yang lari-larian naik meja, nggak sopan itu. Nah, itu jadi nama orang tua nanti yang kena, nggak boleh ya. Coba kalau yang rajin, ya Allah itu anak soleh, soleha, rajin banget, anaknya siapa sih? Nah, itu orang tua bangga itu ya. Jadi kita menjaga nama baik orang tua kita. Terus mengerjakan tugas sekolah ya. Jadi kalau ada tugas sekolah dikerjakan ya. Jangan nunggu nanti sampai mau ujian kalian baru ngerjain ya. Jangan begitu, atau bahkan nggak mau ngerjain, jangan. Kalau ada tugas dari sekolah sebisa mungkin kita kerjakan ya. Terus yang terakhir, menjaga nama baik guru dan sekolah. Sama, kita harus menjaga nama baik guru dan sekolah. Contohnya, kalian perilaku di rumah, di lingkungan atau di kampung itu juga harus dijaga. Jangan suka berkelahi di kampung, di komplek ataupun di mana, itu jangan. Nanti kalau kalian bandel di rumah ataupun di kampung, tetangga itu pada ngeliat tuh, ya Allah itu bandel banget sih, dia sekolah di mana sih, murid mana sih dia, oh Albina, wah itu berarti sudah menjelekkan nama Albina. Oh ternyata Albina anaknya bandel-bandel ya. Nah, jadinya gitu nanti ya, jadi nggak boleh ya, jadi nggak boleh. Jadi kita latih mulai dari kecil agar terbiasa, mulai baik di lingkungan, seperti membantu orang tua ya. Terus misalnya ke masjid, nah, nanti tetangga tuh ngomong, ini anak soleh ini rajin banget ke masjid terus. Oh dia sekolah di mana sih? Oh sekolah di Albina, ustadznya ini. Ah itu namanya menjaga nama baik sekolah ya. Nah itu penjelasan bagian dari amanah ya. Dan selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Nah di sini hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sejatinya
orang tua dan guru itu sama, ya, sama-sama mendidik kita, cuma bedanya hanya beda tempat. Ketika orang tua itu mendidik kita melakukan perbuatan baik seperti sholat, mengajarkan ilmu itu di rumah, dan guru itu mengajarkan sholat, mengerjakan perbuatan baik, belajar, membimbing belajar itu di sekolah, tapi sejatinya sama. Jadi guru itu adalah orang tua ketika di sekolah. Nah, dan bapak ibu atau ayah bunda itu adalah orang tua ketika berada di rumah, ya. Jadi ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah, ya. Jadi perintah Allah tuh. Nah, di sini di Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 di sini dijelaskan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu, ya. Nah, di sini jadi menghormati orang tua itu adalah perintah Allah, ya. Begitu juga dengan guru, kita harus menghormati orang tua dan guru. Nah, dalam hadis pun dijelaskan bahwa ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya apa? Bahwa Allah itu akan ridho kalau orang tua ridho, ya. Dan Allah itu akan murka ketika orang tua juga murka, ya, kita. Jadi jangan sampai kita itu membuat orang tua kita itu marah, dan jangan sampai kita membuat guru kita itu marah. Itu jangan sampai, ya. Kenapa? Kalau orang tua dan guru ataupun guru itu marah kepada kita, maka Allah akan marah juga, ya. Jadi jangan pernah membuat orang tua itu marah selagi orang tua mengajarkannya itu tentang kebaikan. Contoh misalnya orang tua dan guru mengajarkan kita, misalnya mengajak kita untuk sholat. Ayo nak sholat, ini udah jam sekian misalnya. Kalian malah marah. Apaan sih, orang lagi main game juga misalnya. Itu nggak boleh, ya. Nantilah ininya, itu nggak boleh. Udahlah, jangan ganggu, main game nih lagi asik. Itu juga nggak boleh, ya. Nah, nanti ketika orang tua kita marah, ketika kalian sudah diajak kebaikan sama orang tua kita dan guru-guru kita, itu kalian gak mau, nah, nanti orang tua marah, maka Allah akan marah. Begitupun dengan guru, sama, ya. Di sekolah, guru itu mengajarkannya baik, kalian suruh belajar, ya, kalian suruh mengerjakan PR, biar apa? Biar ilmu kalian bertambah. Nah, ketika kalian gak mau, ya, nanti guru itu marah ke kalian, kenapa nggak mengerjakan? Sudah dikasih waktu, harus dikerjakan, malah nggak ngerjain. Allah nanti juga marah, ya. Nah, makanya jangan sampai kalian membuat orang tua dan guru kita itu marah kepada kalian, ya. Nah, beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah patuh dan taat bila dinasehati. Nah, kalau kalian dinasehati sama orang tua, jangan lawan, jangan bantah, ya. Jadi harus nurut. Kalau bisa diresapi, ya, diresapi. Kalau bisa lagi nangis kalian, ya, biar kalian meresapi, merenungi kesalahannya, ya. Nah, begitu. Terus rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya, ya. Orang tua pasti pengen, ya, kita rajin sholat, kita rajin belajar, maka kita sih bisa mungkin menuruti orang tua. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan, ya. Jadi kita harus bantu orang tua, misalnya nih, nyapu deh,
Masa sih kelas 4 gak bisa nyapu? Minimal kamarnya sendiri yang disapu ya. Kamarnya sendiri. Kalau mungkin kalau rumah kalian kan besar ya, jadi mungkin kalau sendiri nggak bisa nih, capek nih. Kalau masih kecil kelas 4, minimal nyapu kamar sendiri ya. Nanti sampahnya taruh depan pintu, nanti biar yang lain yang membantu untuk membersihkannya. Itu minimal kamar kalian dulu deh, yang kecil-kecil dulu. Ataupun merapikan tempat tidur. Nah, itu minimal itu ya. Nah, terus selalu ingat untuk mendoakannya ya. Selalu ingat untuk mendoakannya. Ingat tuh, doain orang tua agar sehat ya, agar diberi kesehatan selalu, biar kita bisa dibimbing sama orang tua kita dan guru kita ya. Nah, seperti doa berikut ya. Di sini ada Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita sering tuh ngucapin doa ini, bahwa ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil ya. Jadi orang tua pastilah sayang ke kita ya, nggak ada yang jahat orang tua itu, jadi sayang ke kita ya. Jadi kita harus nurut, kita selalu mendoakan orang tua kita agar Allah menyayangi orang tua kita dan mengampuni segala kesalahan orang tua kita ya. Nah, kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita wajib hormat dan patuh kepada guru. Nah, itu beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimanakah cara kita menghormati guru? Nah, tadi udah dijelasin itu ya. Gimana sih cara kita menghormati guru? Ya. Nah, jadi harus hormat. Bukan hormat kayak hormat ke bendera. Bukan seperti itu ya. Jadi hormatnya itu maksudnya, misal ketika bertemu dengan guru, misalnya di depan kantor atau di depan apa, kalian langsung menghampiri dan menyalami ya. Nah, itu termasuk tanda hormat kita kepada guru. Ketika guru menyuruh kita untuk mengajarkan PR, maka kita harus mengerjakannya ya, jangan sampai tidak. Nah, itu salah satu menghormati guru ya. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, oke. Poin terakhir yaitu santun dan menghargai teman. Seperti apa sih keuntungannya itu? Santun dan menghargai teman, kita harus santun ya. Nah, santun berarti halus budi ya, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong ya. Sedangkan menghargai berarti menghormati, terus mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, jadi kita harus santun kepada teman kita ya. Jangan manggilnya sekenak kita lah, semau kita manggilnya. Misalnya, gendut, sini, hitam, misalnya, boncel, nggak boleh ya. Nah, itu kata-kata yang tidak santun ya. Jadi harus sopan, sabar, ataupun ketika teman jahil ke kita, kita sabar. Jangan malah ngajak berantem, ayo berantem kalau gini. Nah, jangan ya. Dia harus sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan ya. Nah, berikut contoh sikap santun, mengucapkan salam ketika kita misalnya ketemu nih sama kawan-kawan kita di jalan, terus kita sapa, assalamualaikum misalnya. Pasti teman-teman kita tuh, waalaikumsalam. Nah, itu misalnya. Jadi mengucapkan salam ya. Selalu memperhatikan dan bermuka manis ya, berseri-seri saat bertemu ya. Jadi jangan ketemu kawan di jalan, siapa dia, nggak mau nengok, nah misalnya, itu nggak boleh. Atau pasang muka sinis, itu nggak boleh ya. Nah, itu
Nah, Rasulullah pun bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Jadi kita harus bermuka manis, berseri-seri. Jangan tampakkan wajah kita itu wajah-wajah yang apa sih, yang merengut, yang masem, yang nggak menghargai teman kita. Nah, kalau kita sudah mengamalkan itu, kita santun ke teman, kita bisa menghargai teman, pasti kita banyak kawan itu, ya. Banyak kawan itu seru, ya. Ada kawan main, ya. Coba kalau kita sombong, kalau kita jahat, kita nggak santun, kita suka marah-marah, nggak ada yang mau nemenin. Apalagi ngajak main. Pasti orang yang mau ngajak main aja mikir-mikir, ah janganlah ngajak dia mah ini nggak asik orangnya. Nah begitu nantinya ya. Nah jadi itu ya, anak-anak soleh dan soleha. Nah jadi jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman itu penting ya. Nah di bab 3 ini pembahasannya adalah membahas 4 ini, poin 4 ini kita harus amalkan sehari-hari, mulai dari jujur sampai ke santun tadi ya. Nah, ingat yang Ustadz sudah sampaikan, kita amalkan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Agar apa? Agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disayang oleh orang tua, kita disayang teman, dan kita banyak memiliki teman dan kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya.